Halo teman-teman semua, kami mahasiswa kedokteran UMSU dari kelompok 3 mata kuliah bioetik. Nah, teman-teman, kali ini kami bakalan bahas tentang sebuah drama Korea berjudul Partner for Justice Season 1. Serial ini, seperti yang kita tahu, selalu berhasil menyajikan kasus-kasus forensik yang kompleks dan penuh teka-teki. Dan kali ini kita akan membahas secara khusus episode 8 dan 9. Sebuah episode yang begitu menyentuh, menggugah emosi sekaligus memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam seputar etika dan humaniora kedokteran. Episode ini dibuka dengan pemandangan yang selalu menjadi pukulan berat bagi siapapun, yaitu kematian seorang anak laki-laki akibat jatuh dari ketinggian. Bayangkan dampaknya pada keluarga kita, lingkungan, dan bahkan tim yang pertama kali tiba di lokasi tersebut. Ini bukan sekedar kasus, tapi sebuah tragedi yang melibatkan nyawa tak berdosa. Laporan kasus ini pun sampai kepada jaksa dan detektif yang kemudian bekerja sama dengan bagian forensik. Namun, lewat investigasi tim forensik dan jaksa Eun-sol, ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa kematian tersebut melibatkan kekerasan dan penutupan fakta oleh pihak sekolah dan pelaku. Autopsi yang dilakukan oleh Dr. Baek-beom mengungkap bahwa penyebab kematian bukan hanya luka jatuh, melainkan ada tanda-tanda penganiayaan fisik sebelumnya. Hal ini membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan etis terkait penggunaan autopsi dan pengungkapan kebenaran. Adegan autopsi digambarkan dengan cukup akurat. Ia tidak hanya memperlihatkan tubuh, tetapi juga seolah-olah mencari bahasa dari setiap luka, cedera, dan memar yang ada. Dalam kenyataannya, proses ini merupakan proses yang sangat ketat. Penemuan-penemuan kecil pun, misalnya seperti patahan pada tulang leher, gesekan pada baju, dan pendarahan-pendarahan di internal, bukanlah fiksi. Ini bisa menjadi bukti-bukti konkret melalui analisis ilmiah yang kemudian dipakai untuk penyelidikan dan menjadi barang bukti yang sangat kuat. Realitas di lapangan seringkali menghadirkan tekanan. Tim forensik mungkin menghadapi tekanan dari kepolisian yang ingin segera menyimpulkan kasus, atau bahkan dari pihak lain yang memiliki agenda tersembunyi. Disinilah prinsip etika kedokteran, khususnya otonomi profesional dan objektivitas yang menjadi sangat vital. Seorang dokter forensik harus mampu berpegang teguh pada temuan ilmiah, terlepas dari tekanan atau keinginan pihak manapun. Prinsip primum non nocere. Pertama, jangan membahayakan. Dalam konteks ini berarti jangan pernah membahayakan kebenaran demi kepentingan lain. Dilema etika pertama muncul saat otopsi dilakukan tanpa sepengetahuan dari keluarga korban. Ini menunjukkan 국가주의 모든 부검 유족들이 참관할 수 없다는 거 잘 알잖아. 원장씨, 이건 아닙니다. 우리 성지 아니라고요. Ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana dokter forensik dapat melangkahi otonomi keluarga demi kepentingan hukum. Kemudian, saat hasil otopsi menunjukkan adanya tanda kekerasan pada korban sebelum kematian, tim penyidik harus memutuskan apakah mengungkapkan seluruh hasil secara langsung. 나성재 군, 약물이 무슨 종합병원 중환자실 환자처럼 나왔어요. 검출된 성분만 10개가 넘고 양약, 한약, 민간 다 섞인 것 같아요. 비타민 K 각성제, 마약 성분이요. Di sini muncul dilema antara kejujuran profesional dan potensi dampak psikologis bagi keluarga korban. 네가 뭘 알아? 네가 뭘 알아? 너무 약이라고. 도대체 애한테 무슨 짓을 한 거야? 공부 잘하는 약이랬어. Pun dalam
investigasi ditemukan adanya campur tangan pihak sekolah untuk menutupi kasus kekerasan. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab institusi terhadap korban. Dalam prinsip otonomi, keluarga berhak menentukan apakah anaknya boleh diotopsi atau tidak. Namun dalam konteks forensik, ada kalanya kita memerlukan etik, justice, dan beneficent, yang dimana itu mengharuskan kita untuk mengautopsi demi menegakkan hukum. Kasus ini mengajarkan bahwa dalam dunia kedokteran, terutama forensik, keputusan tidak hanya didasarkan pada ilmu, tetapi juga pada prinsip-prinsip etika. Sebagai calon tenaga medis, kita perlu memahami batasan etika dalam mengungkap kebenaran, menjaga kerahasiaan, dan menghormati otonomi pasien dan keluarganya. Demikian video review kami tentang aspek bioetika dalam Partner for Justice episode 8 dan 9. Semoga bisa menambah wawasan dan membuka diskusi lebih lanjut tentang peran etika dalam dunia kedokteran forensik. Terima kasih telah menonton.